Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas materi mengenai dasar-dasar logika yang terdiri dari ekuivalensi logika, hukum-hukum ekuivalensi logika. Jadi di pertemuan 5 ini kita akan membahas dua materi ini ya. Dan nanti di akhir pertemuan ada contoh soal dan penyelesaian ini. Pertama, mengenai ekuivalensi logika. Di dalam ekuivalensi logika ini nanti kita akan membahas apa saja pengertiannya, kemudian membahas mengenai ekuivalensi konvers, invers, dan kontraposisi. Jadi ekuivalen atau ekuivalensi ini adalah dua atau lebih pernyataan yang majemuk yang memiliki nilai kebenaran sama. Jadi seandainya ada dua pernyataan, jika nilai keduanya itu sama, maka itu bisa disebut sebagai ekuivalen. Dan dua kalimat disebut ekuivalen, dan ini secara logika ya. Kita asumsikan di sini ekuivalennya itu adalah secara logika. Jika dan hanya jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Untuk semua substitusi nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Jadi mau dibolak-balik tetap memiliki nilai yang sama. Nah, itu disebut sebagai ekuivalen. Simbol untuk ekuivalensi ini seperti ini ya. Dan simbol ini sebenarnya kita sudah ada ketemu di soal-soal sebelumnya. Ada simbol seperti ini. Jadi misalnya ada dua variabel P dan Q adalah kalimat-kalimat yang ekuivalen, maka dituliskan seperti ini. P ekuivalen Q. Nah, nanti penulisannya kira-kira seperti ini ya untuk ekuivalen ini. Dan syarat suatu ekspresi logika itu dapat disebut atau dikatakan ekuivalen secara logis. Ada syarat-syaratnya ya. Pertama, jika ekspresi logika adalah tautologi. Tautologi itu sama ya. Keseluruhan dari tabel kebenarannya itu memiliki nilai yang sama. Semuanya T. Dan kedua, ekspresi logika itu kontradiksi. Jika jika nilai-nilainya itu F, maka ini salah satu syaratnya ya. Kemudian yang terakhir, jika itu kontingensi, dengan catatan urutan T dan F atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya memahami mengenai ekuivalensi ini, kita coba lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini ada satu contoh. Pertama, bunga baik dan sopan. Ini ada pernyataan pertama ya. Kemudian ada pernyataan kedua, bunga sopan dan baik. Nah, ini kalau kita lihat saja sebenarnya kita bisa simpulkan ini memang sama ya. Nah, coba kita uraikan. Jadi dari dua pernyataan itu kita bisa buat seperti ini. Terdiri dari dua variabel. Pertama variabel P, yaitu bunga baik. Ini bunga baik. Dan variabel kedua variabel Q, bunga sopan. Dan nanti dari kedua ekspresi logika ini atau pernyataan ini kita bisa buat ekspresi logikanya seperti ini ya. Jadi P, bunga baik itu P. Di sini dan, simbol dan masih ingat ya, seperti ini. Kemudian bunga sopan, dan sopan ini sama ya. Oke. Kemudian yang kedua, Q, bunga sopan itu adalah Q, maka ditulis Q.
dan simbolnya seperti ini. Kemudian baik ini sama dengan bunga baik, dia P, variabel P. Jadi seandainya dikatakan dua ekspresi itu ekuivalen, maka dapat ditulis seperti ini. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Dan kita coba bisa buktikan apakah benar ini ekuivalen. Salah satu caranya kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Misal P, Q, ya ini masih ingat ya, T, 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 F, F, T, F, F. Untuk dan ini P dan Q ini hasilnya seperti ini. Masih ingat ya, kalau untuk konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua-duanya ini benar, sisanya salah semua atau false. Nah, kita coba cek P dan Q. P dan Q true, true, maka hasilnya true. Kemudian Q dan P, kita coba cek ini Q, ini P, true, true, maka hasilnya true. Oke, selesai. Kemudian yang di bawahnya P dan Q, P dan Q, true, false. Karena ini konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Di sini F, berarti tidak sama ya, otomatis nanti hasilnya adalah F. Kemudian Q dan P, Q dan P, berarti F dan T beda, maka ini akan hasilnya F. Kemudian P dan Q untuk berikutnya ada F, T, maka hasilnya F. Untuk Q dan P, T, F, sama hasilnya juga F. Berikutnya ada F dan F, maka untuk P dan Q nya ini ya, F, karena ini sama-sama false. Sedangkan untuk konjungsi ini akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Ini otomatis F, di sini juga F. Nah, ini dikarenakan hasilnya campur, ada T, ada F, maka ini kita sebut sebagai kontingensi ya. Dan tadi di bagian di sini, kalau dia kontingensi, jika urutan T dan F atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama, maka ini akan ekuivalen. Maksud urutan sama itu seperti ini. Misalnya di sini T, di sini juga T, di sini F, di sini juga F, di sini F, di sini F, di sini F, di sini F. Nah, ini urutannya kan sama. Nah, ini kontingensi yang ekuivalen. Ini urutannya sama. Kecuali nanti jika di sini T, di sini F. Nah, ini berbeda. Maka ini tidak ekuivalen. Oke ya, ini contoh untuk yang dari soal ini tadi. Kalau tahu zoologi itu gampang ya. Di sini T semua dan di sini juga T semua, ini otomatis ekuivalen. Kemudian untuk yang kontradiksi itu semuanya berisi F. Nah, di sini, di bagian sini dan di sebelah sini isinya F semua. Itu juga disebut ekuivalen. Dan untuk ekspresi logika pada halaman sebelumnya itu belum dikatakan ekuivalensi logis, meskipun nilainya di tabel kebenaran sama. Jadi ini nanti lebih ke pembuktian ya, apakah benar ini memang benar-benar ekuivalen. Dan untuk menjadikannya ekuivalensi logis, maka kita gunakan perangkai ekuivalensi antara kedua ekspresi logika tersebut, dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan tautologi ya. Jadi misalnya seperti ini. Untuk penentuan ekuivalensi itu kita tambahkan
perangkai berimplikasi ya, untuk menghasilkan nilai tersebut tautologi atau tidak. Misalnya kita ambil contoh dari soal sebelumnya. Ini seperti ini soal-soal sebelumnya tadi. Kita implikasikan antara P dan Q dengan Q implikasi P. Dan ekspresi logikanya nanti seperti ini. P biimplikasi Q dan P. Kalau biimplikasi ini masih ingat ya, jika nilai di sini benar sama baik itu T atau F, maka akan menghasilkan true. Misalnya seperti ini. P dan Q ini nilainya adalah true. Q dan P ini nilainya true. Dikarenakan ini sama-sama nilainya sama-sama true, maka di sini juga hasilnya adalah true. Kemudian di baris berikutnya P dan Q-nya nilainya F. Q dan P nilainya F. Karena ini sama, maka B implikasinya adalah true. Kemudian untuk di baris berikutnya P dan Q nilainya F. Q dan P nilainya F, maka hasilnya juga true. Baris berikutnya P dan Q bernilai F, Q dan P bernilai F, maka B implikasinya antara P dan Q, B implikasi Q dan P itu sama ya, true. Oke, dan jika hasilnya ini tautologi, ini bernilai T semua, maka dikatakan bahwa kedua argumen tersebut ekuivalen secara logis. Dan pada contoh ini memang benar-benar menghasilkan tautologi, sehingga dapat dikatakan kedua argumen pada contoh adalah ekuivalen secara logis. Berikut ini ada contoh kedua, yaitu ada pernyataan yang pertama, Badu tidak pandai atau dia tidak jujur. Kemudian yang kedua, tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Dari dua pernyataan itu kita bisa tebak ya, bahwa ini sama. Tapi bagaimana jika kita dua pernyataan ini kita buktikan menggunakan tabel kebenaran? Jadi nanti kita bentuk ekspresi-ekspresi logikanya, dan langkah-langkahnya itu kira-kira seperti ini. Jadi pertama kali itu ubah dulu argumen-argumen yang sebelumnya tadi ke dalam bentuk ekspresi atau notasi logika. Misal kita buat satu variabel, yaitu variabel P, isinya Badu pandai. Nah, ini kan negasi yang nanti kita coba cek. Kemudian Q, Badu jujur. Terus nanti kalimatnya, ekspresi logikanya itu menjadi seperti ini. P tadi kan kita buat Badu pandai ya, sedangkan di sini ada tidak, maka otomatis ini adalah negasi dari P. Negasi P. Kemudian di sini ada atau ini disjungsi ya, simbolnya seperti ini. Kemudian berikutnya dia tidak jujur. Jadi ada Badu jujur, itu adalah Q. Karena ada kata-kata tidak, maka akan terbentuk negasi ya. Jadi negasi Q, negasi P atau negasi Q. Itu untuk yang pernyataan pertama. Untuk pernyataan kedua, kita coba cek kalimatnya dulu. Tidak benar jika Badu pandai dan jujur. Jadi tidak benar di sini itu mengatakan keseluruhan kalimat yang ada di sini ya. Dan hasilnya jadinya seperti ini. Kita masukkan ke dalam kurung. Jadi negasi keseluruhan yang ada di kalimat tadi. Apa isi kalimatnya?
Isi kalimatnya adalah Badu pandai dan jujur. Badu pandai dan jujur. Oke, kira-kira kalau untuk menentukan ekspresi atau notasi logikanya itu seperti itu. Jadi kita perlu pahami dahulu bentuk kalimatnya ini seperti apa. Mungkin agak membingungkan ini di nomor 2 ya. Jadi ciri-cirinya jika tidak benarnya ini di bagian paling belakang, ini bisa kita simpulkan mewakili keseluruhan yang ada di dalam kalimat ini. Dan bentuknya kita buat di dalam kurung seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba buat untuk langkah keduanya itu kita buat tabel kebenarannya. Jadi dari variabel P dan Q tadi kita buat negasinya, negasi P, negasi Q. Negasi ini masih ingat ya, kebalikan dari nilai P-nya. Jadi kalau di sini true, maka di sini false. True, false, di sini false, true, false, true. Begitu juga dengan yang negasi Q. Cek yang di sini. True, false, false, true, true, false, false, true. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita buat yang P dan Q. Ini kalau penentuan urutannya nggak masalah ya, mau dibolak-balik juga nggak masalah. Yang penting nanti ini semua terwakili. Maksud terwakili sini kita tentukan, sudah ditentukan. Misalnya P dan Q ini untuk yang P dan Q ini. Kemudian negasi P atau negasi Q nanti untuk ngambil yang ini ya. Nah, kita coba cek untuk P dan Q. P, Q. Dan ini hanya akan menilai benar jika variabel ini nilainya sama-sama true. Oke, seperti ini. Ini true, true, true. Sisanya false semua. True, false, false, true, false, false. Otomatis ini false semua. Oke, kemudian negasi P atau negasi Q. Negasi P atau negasi Q. Sini hanya false, false. Oh ya, untuk atau ingat ya. Atau ini jika salah satu dari variabel negasi P atau negasi Q ini benar, maka dia akan menilai benar. Coba kita cek untuk negasi P atau negasi Q di baris pertama. Ini sama-sama false. Otomatis di sini false. Ini false, true, 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 false, di sini true. Nah, kita dengan true, true. Oke, selesai untuk yang soal pertamanya. Kemudian untuk yang kedua, soal kedua tadi adalah negasi dari P dan Q. Nah, kita sudah buat P dan Q di sini. Sekarang kita coba negasikan. Negasi dari T adalah false, false menjadi true, false menjadi true, false menjadi true. Oke, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan bahwa ini ekuivalen ya, sama kan. F, T, 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 T sama. Cuman kita coba lanjut ke langkah ketiga. Nah, ini tambahkan perangkai biimplikasi untuk menghasilkan tautologi. Jadi nanti dari negasi P atau negasi Q kita biimplikasikan dengan negasi P dan Q. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. False dengan false sama, maka akan menghasilkan T, T, T sama, menghasilkan T, 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 menghasilkan T juga, T, T, menghasilkan T. Nah, karena hasilnya adalah tautologi, maka terbukti bahwa kedua argumen tersebut ekuivalen secara logis. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke ekuivalensi konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, pada materi di pertemuan sebelumnya
kita sudah jelaskan dan sudah kita bahas mengenai converse, inverse, dan kontraposisi. Ini merupakan bentuk lain dari sebuah implikasi. Jadi misalnya terdapat implikasi P, implikasi Q, maka nanti converse-nya itu akan terbentuk Q implikasi P. Inverse-nya terbentuk negasi P, implikasi negasi Q. Dan kontraposisinya akan menjadi negasi Q, implikasi negasi P. Nah, ini maksud dari bentuk-bentuk lain tadi ya. Bentuk-bentuk lain dari implikasi tadi. Jika dibuktikan menggunakan tabel kebenaran, maka akan didapatkan bahwa implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisi. Kemudian converse ekuivalen dengan inverse. Nah, ini kita coba buat tabel kebenarannya ya, untuk implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, contoh untuk yang garis-garis berwarna ungu ini kelihatannya antara implikasi dengan kontraposisi nilainya ini memang benar-benar sama. Di sini true, di sini true, false, false, true, 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 true. Nah, ini terbukti ya. Dan kalau kita buat B implikasi, ini kan sama semua nilainya, T, T, F, F, T, 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 T. Maka ini akan terbukti tautologi, otomatis dia adalah ekuivalensi secara logis. Dan P implikasi Q ekuivalensi dengan negasi Q implikasi negasi P. Oke, kemudian untuk yang converse ekuivalen dengan inverse. Nah, ini ya tadi ya disebutkannya, converse ekuivalen dengan inverse. Kita coba buktikan. Nah, ini nilai-nilainya juga kelihatan di garis-garis berwarna hitam ini. Di sini true, di sini true, 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 false, false, true, true. Oke, terbukti ya, sama semua ya. Jika kita tambahkan B implikasi juga akan terbukti. Ini bakal menghasilkan tautologi. Jadi ini terbukti bahwa ini juga antara converse dengan inverse itu ekuivalen. Q implikasi P itu ekuivalen dengan negasi P implikasi negasi Q. Oke, ini adalah tabel kebenaran untuk pembuktiannya ya. Oke, berikutnya mengenai hukum-hukum ekuivalensi logika. Nah, dari pertemuan awal sampai di pertemuan kelima ini, untuk pembuktiannya kita kan selalu menggunakan tabel kebenaran. Jadi kalau kita mau mengecek apakah dua ekspresi-ekspresi logika itu bisa dibuktikan menggunakan tabel kebenaran selama ini ya. Dan ternyata untuk menentukan dua buah argumen atau ekspresi logika tadi ekuivalen secara logis, kita juga bisa menggunakan hukum-hukum ekuivalensi logika. Jadi nanti di materi hukum-hukum ekuivalensi logika ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum ini ya, hukum-hukum ekuivalensi logika ini. Dan ini adalah tabel hukum-hukum ekuivalensi logika. Untuk yang pertama itu komutatif. Komutatif itu bisa disebut sebagai perpindahan posisi ya. Nah, ini misalnya ada dua bentuk komutatif. Yang pertama itu P atau Q, itu ekuivalen dengan Q atau P. Dan berikutnya P dan Q itu ekuivalen atau sama dengan Q dan P. Nah, ini kan
bolak-balik posisinya aja ya, dari P Q jadi Q P. Ini juga sama, cuman simbolnya tetap. Yang kemudian yang asosiatif ini perpindahan di dalam kurung. Ya. Jadi ini hanya perpindahan di dalam kurung, dan ciri-cirinya simbolnya itu sama persis antara di luar dan di dalam kurung. Nah ini, kalau di sini or atau disjungsi, di sini juga harus disjungsi. Ini ciri-cirinya, ciri-ciri dari asosiatif. Ini misalnya ada dalam kurung P or Q or R, itu ekuivalen dengan P or dalam kurung Q or R. Nah ini kan tadi awalnya di luar kurung itu R. Kalau kita balik, jadi nih, kita pindah posisinya ini, jadi seperti ini. Nah itu asosiatif. Dan bentuk lainnya seperti ini. Beda di ini ya, beda di simbolnya saja. Kalau yang ini OR, yang ini AND. Yang ketiga itu distributif. Ini ya, untuk distributif ini bisa dibilang sebagai penjabaran ya. Jadi misalnya ada P atau dalam kurung Q dan R, maka itu ekuivalen dengan, nah ini penjabarannya tadi ya. Jadi kalau misalnya itu dijabarkan, yang ini kita jabarkan, ini hasilnya itu akan menjadi seperti ini. P atau Q ini, dan nah dannya nanti di luar, dan P atau R. Nah jadi seperti ini. Jadi kira-kira penjabarannya seperti itu. Oh ya, dan ciri-ciri dari distributif ini antara yang di luar kurung ini dengan yang di dalam kurung itu simbolnya berbeda. Nanti ini masuk ke distributif. Sedangkan yang awal tadi kan contohnya nih asosiatif ya. Kalau asosiatif itu sama, sedangkan distributif itu beda. Jadi nanti di dalam soal itu kita akan bisa mudah mengerjakan kalau tahu mana hukum-hukum yang harus dipakai dalam pengerjaan soal itu. Oke, bentuk lainnya kira-kira ini P dan dalam kurung Q atau R. Ini kalau dijabarkan jadi seperti ini ya. Ini mungkin kalau di matematika ibaratnya dikali ya. Nih penjabarannya seperti ini jadinya. P dan Q hasilnya seperti ini, P dan Q. Kemudian ataunya ini diletakkan di luar, nanti di luar. Kemudian P dan R. Nih P dan R. Kira-kira seperti itu untuk yang distributif. Kemudian yang keempat itu identity. Bentuk identity itu seperti ini ya. P atau F itu ekuivalen dengan P. Kenapa seperti itu? Nah misal untuk ini kan atau ya, disjungsi, masih ingat ya disjungsi ya. Disjungsi ini akan bernilai benar jika salah satunya ada true ya. Nah misalnya P ini kita kan tidak tahu nih true atau false, dan ini adalah atau. Kalau misalnya di sini kita isi true, maka kan hasilnya true. Nah
Gimana kalau seandainya di sini isi false? Maka hasilnya kan false. Nah, dikarenakan ini tidak bisa ditentukan, makanya dibuat P. Jadi nanti tergantung dari apa isi P ini ya. Oke, ini untuk yang atau. Kemudian ada bentuk lain, P dan T. Ini ekuivalen dengan P. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti yang tadi, untuk yang ini yang atau disjungsi berlaku juga untuk yang konjungsi. Misalnya P itu kita isi T. T dan T itu T ya, true. Nah, tapi kalau P itu kita isi F, maka F dan T itu kan hasilnya F. Kita tidak bisa menentukan itu T atau F karena tergantung dengan P. Makanya di sini ekuivalennya adalah P. Oke, itu untuk identity. Kemudian berikutnya adalah bounded ini ya. Nah, kalau yang bounded ini lihat seperti ini ya. P atau T, maka itu ekuivalen dengan T. Kenapa seperti itu? Misal P ini kita isi T. T atau T itu hasilnya adalah true. True atau true ekuivalen dengan true. Kemudian untuk yang berikutnya P dan F, ini kita bisa pastikan dia ekuivalen dengan F ya. Kenapa? Misal P ini kita isi T atau true, T dan F itu F. Kemudian kita isi F dan F itu sudah pasti F. Kemudian berikutnya adalah negation. Negation ini sebenarnya kurang lebih sama seperti identity dan bounded tadi ya. Cuman kan di sini isinya variabel semua. Tapi misalnya kita isi nilainya, misalnya di sini P-nya adalah T, otomatis negasi dari P-nya adalah T. Nah, T atau T itu ekuivalen dengan T ya. Oke, kemudian misalnya di sini saya isi F, P-nya itu F, kemudian negasi dari P itu adalah T. Nah, F atau T itu akan menghasilkan T, berarti ekuivalen dengan T. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang atau. Nah, bentuk lainnya adalah dan ya. Misalnya di sini P ini saya isi T, otomatis nanti negasi dari P itu adalah F. T dan F, dan itu hanya akan bernilai benar jika kedua variabelnya itu memiliki nilai T. Dikarenakan beda, P tadi adalah T, kemudian negasi P itu adalah F, maka akan menghasilkan F. Maka ini ekuivalen dengan F. Dan misalnya di sini saya isi F untuk variabel P-nya, maka variabel negasi P-nya adalah T. Dan ini juga akan menghasilkan F jika simbolnya adalah dan. Nah, kemudian berikutnya adalah double negation. Jadi kalau double negation ini seperti kali ya. Misalnya di sini min ketemu min, negasi ketemu negasi, negasi kali negasi itu akan menjadi positif ya, hilang. Itu nanti ekuivalen dengan P. Jadi nanti di soal seandainya ketemu seperti ini, maka hasilnya adalah P. Kemudian berikutnya idempotent. Idempotent ini, nah ini jika sama P atau P, maka itu akan menjadi P. Ini penyederhanaannya. Jadi kalau ada di soal itu P atau P, itu sama saja dengan P. Oke, saat ini untuk yang atau. Kemudian ada bentuk lain yaitu dan. P dan P itu akan menjadi P. Berikutnya adalah De Morgan. De
Morgan ini ya seperti yang tadi, ibaratkan ini seperti minus adanya. Ini kita kalikan sel minus P atau negasi P, jadinya negasi P. Kemudian negasi dari OR atau negasi dari atau ini adalah dan. Negasi dari Q, negasi kali Q, maka hasilnya negasi Q. Oke. Kemudian ada bentuk lain, negasi P dan Q. Hasilnya atau ekuivalen dengan negasi P, ini negasi P, negasi dari dan itu, atau kemudian negasi dari Q, negasi Q. Oke, itu untuk yang De Morgan. Berikutnya adalah absorb. Jadi kalau absorb ini sekilas memang mirip dengan ini ya, sekilas ya, mirip dengan distributif. Coba teman-teman perhatikan. Nah, ini memang sama sekilas ya, sekilas. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terletak pada variabelnya. Kalau di distributif itu variabelnya beda semua ya, P, Q, R. Tapi kalau di absorb ini dia ada yang sama. Nah, ini P, Q-nya sendirian. Nah, jadi nanti kalau di soal ada ketemu pola seperti ini, maka itu ekuivalen dengan P. Dan ini nanti bisa dibolak-balik ya. Hukum manapun itu bisa dibolak-balik. Misalnya nanti di soal kita ketemunya P. P ini kita bisa jabarkan menjadi seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Kira-kira seperti itu. Tinggal tergantung dengan kebutuhan di soal. Nanti mungkin di contoh soal bisa lebih jelas. Kemudian contoh lain, nah ini ya. Jadi ciri-ciri absorb ini simbolnya beda dan ada variabel yang sama. Ini P dan dalam kurung P atau Q. Nanti itu hasilnya sama dengan P. Jadi diambil dari variabel yang paling banyak itu nanti yang akan menjadi hasilnya. Oke, berikutnya adalah negation T dan F. Jadi ini sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, negasi ya. Jadi misalnya ada negasi T itu sama dengan atau ekuivalen dengan F. Misalnya ada negasi F itu ekuivalen dengan T. Dan berikutnya implication. Nah, ini kita juga sudah ketemu di soal-soal implikasi dan pencarian negasi implikasi ya. Nih, jadi P implikasi itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Dan kita juga pernah membuktikan apakah benar ini nilainya sama. Kita coba buktikan dulu dengan tabel kebenaran dan hasilnya memang benar-benar sama. Dan nanti silakan teman-teman buktikan. Oke, berikutnya kontrapositif. Kontrapositif ini sama dengan kontraposisi ya. P implikasi Q itu ekuivalen dengan negasi Q implikasi negasi P. Kemudian B implikasi, masih ya, B implikasi itu adalah jika dan hanya jika. Jadi di dalam B implikasi itu terdiri dari dua implikasi. Pemisahnya ini simbolnya penggabungnya adalah dan. Jadi kalau ada B implikasi Q, maka itu ekuivalen dengan dalam kurung P implikasi Q dan dalam kurung Q implikasi P. Nah, kira-kira penjabaran untuk B implikasi seperti itu. Ya, itu yang terakhir untuk hukum-hukum ekuivalensi logika. Jadi nanti seandainya ada soal, di dalam soal itu kita akan mudah mengerjakan jika kita tahu, ini dari soal ini kira-kira hukum yang mana ini yang pas yang bisa digunakan. Nah, itu akan membantu kita mempermudah dalam pengerjaan soal. Jadi nanti ini di halaman ini bisa dijadikan referensi aja untuk mengecek kira-kira pola dari soal itu tepatnya menggunakan hukum yang mana.
Nah, jadi nanti dengan hukum-hukum ekuivalensi logika ini kita bisa menyelesaikan soal-soal baik yang itu tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekuivalensi logika tidak hanya menggunakan tabel kebenaran tadi, namun kita juga bisa menggunakan hukum-hukum logika ini. Caranya gimana? Nanti ada penurunan-penurunannya ya. Jadi dari soal itu kita turunkan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi logika ini sampai akhir kita tidak bisa lagi mengubah hasilnya itu. Nah, ini sudah hasil akhir. Oke, kita masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Ini ada dua contoh soal. Buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekuivalen dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi. Kita coba penyelesaian untuk soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama itu adalah negasi dalam kurung P atau negasi Q atau dalam kurung negasi P dan negasi Q ekuivalen dengan negasi P. Jadi di soal ini kita diminta untuk membuktikan apakah benar ini ekuivalensi dengan ini menggunakan hukum-hukum ekuivalensi. Nah, caranya bagaimana? Ini, perhatikan yang di dalam soal ini, kita coba pahami pola dari soal ya. Nah, ini misalnya, kalau kita lihat dari soal, yang di garis bawah ini terlihat ya, polanya ini kita coba bandingkan dengan, nah ini, hukum-hukum ekuivalensi tadi. Di sini kita bisa lihat yang De Morgan. Nah, ini ya. Jadi kita perlu teliti ini dari soal tadi, kira-kira mana hukum-hukum yang bisa digunakan. Jadi di sini kelihatan di soal itu ada negasi dalam kurung P atau negasi Q. Ini adalah De Morgan ya. Apa benar De Morgan? Nah, bisa dilihat di sini. Nih, De Morgan. Negasi P atau Q atau negasi P dan Q. Nah, ini. Maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah turunan dari De Morgan tadi ya. Kita gunakan yang ini, negasi De Morgan. Oke, setelah itu karena ada penurunan tadi, berikutnya kita cek lagi. Nah, di sini ada double negation. Nah, ini yang negasi dalam kurung negasi Q ini. Nah, ini coba kita turunkan lagi menggunakan double negation, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini akan Q ini. Oke, bisa dipahami ya penurunan-penurunannya. Kemudian kita pahami lagi dari hasilnya ini, kira-kira kita bisa menggunakan hukum ekuivalensi apa untuk mengubah ini. Dan kita bisa menggunakan distributif ya. Jadi kalau untuk mempermudah itu kita lihat polanya. Nah, misal ini negasi P, di sini juga negasi P. Ini kan sama. Jadi ini kita gunakan distributif. Nah, nih, distributif itu ciri-cirinya adalah ini beda ya. Nah, ini beda antara yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung, itu beda. Dan dia ini kan tadi penjabaran, dan saya sudah sebutkan di awal tadi bahwa dari penjabaran itu bisa dibalik jadi ini. Jadi mau dipakai bolak-balik bisa, tergantung dengan kebutuhan yang ada di soal. Kebutuhan kita apa? Apakah mau pakai yang kebalikannya? Bisa.
atau kebalikannya lagi juga bisa. Dan pada soal ini kita butuh kebalikan dari penjabaran ini. Hasilnya adalah ini negasi P dan dalam kurung Q atau Q, negasi Q. Nah, ini hasil dari distributif tadi. Kemudian kita lihat lagi dari soal ini hukum apa lagi bisa kita gunakan. Nah, di sini kelihatan untuk yang berikutnya itu kita bisa gunakan negation. Nah, Q atau negasi Q. Kita cek. Kalau menggunakan negation, nah ini ya. Atau P atau negasi P. Di sini Q atau negasi Q. Nah, ini mungkin teman-teman jangan bingung. Kenapa kok di soal Q sedangkan di hukum ekuivalensinya P nggak masalah, karena di sini kan mewakili variabel. Jadi nanti seandainya di soal ketemu variabel apapun, itu tetap bisa kita gunakan menggunakan hukum-hukum ekuivalen ini. Jadi misalnya di soal ini kita ketemunya Q, ya kita yang penting fokus ke polanya ini. Jadi di sini intinya variabel ya. Q atau negasi Q. Ini hasilnya adalah menggunakan negation, hasilnya T atau true. Maka nanti di sini dibuat true. Oke, ini hasil dari negasi tadi. Setelah itu kita cek lagi. Kira-kira dari hasilnya ini bisa digunakan hukum apa lagi untuk membuat penurunan berikutnya. Nah, ternyata kita bisa menggunakan identity. Identity itu gampangnya kita cek ini ya, polanya ini ya, cek polanya ini. Negasi P dan T. Oke, ini variabel dan T. Kita cari di sini. Nah, ini. Dan T, maka hasilnya adalah variabel itu sendiri atau P. Sedangkan di soal adalah negasi P, maka hasilnya adalah negasi P. Sehingga terbukti bahwa dari soal ini memang ekuivalensi dengan negasi P. Nah, ini adalah hukum-hukum yang kita gunakan. Dengan menggunakan hukum-hukum ini tadi, maka terbukti dia adalah negasi P untuk hasil akhirnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Intinya untuk mengerjakan soal-soal ini menggunakan hukum ekuivalensi, kita fokus ke pola dari soal. Nah, misal di soal ini, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa menggunakan hukum distributif. Jadi dari soal ini kita diminta untuk membuktikan apakah benar ekuivalensi dengan P menggunakan hukum-hukum ekuivalen. Oke, kita coba lihat dari soal. Di sini dari soal ini kita bisa menggunakan hukum distributif. Kenapa? Kita cek di sini simbolnya beda. Kemudian ini sama ya. Nah, ini distributif. Ini sama. Sehingga akan menghasilkan ini ya. Jadi lebih sederhana kan. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan dari soal. Maka akan dihasilkan negasi dalam kurung negasi P dan dalam kurung Q atau negasi Q, atau dalam kurung P dan Q. Nah, kita cek lagi dari hasil pencarian soal dari hasil turunan dari hukum sebelumnya. Kita cek. Ternyata di sini kita bisa menggunakan negation Q atau negasi Q. Q atau negasi Q ini akan menghasilkan T ya. Kita cek di sini. Nah, negation ini dari ini atau P atau negasi P
di soal itu adalah Q atau negasi Q, polanya sama, kita bisa gunakan ini, hasilnya adalah T. Oke. Nanti turunannya akan menjadi T. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi, teliti soalnya, cek kira-kira dari pola soal kita bisa menggunakan hukum ekuivalen apa. Nah, ternyata kita bisa menggunakan De Morgan di bagian yang di garis bawah ini. Hasilnya seperti apa? Nah, di bawah ini adalah hasil setelah menggunakan hukum De Morgan tadi ya. Maka akan ditemukan dalam kurung negasi P atau negasi T, atau dalam kurung P dan Q. Kita cek lagi, dari soal ini kita bisa menggunakan hukum apa. Ternyata kita bisa menggunakan double negation pada bagian ini, negasi dalam kurung negasi P. Maka nanti hasilnya adalah seperti di bawah ini ya. Hasilnya adalah negasi dalam kurung P atau negasi T atau P dan Q. Kita cek lagi seperti sebelum-sebelumnya, kita cek kira-kira kita bisa menggunakan hukum ekuivalensi apa untuk soal ini. Dan ternyata kita cek ada satu ini ya, negasi T ini kita bisa negasikan kita bisa cek menggunakan hukum negasi T dan F. Hasilnya akan menjadi F. Sekarang kita coba lanjutkan ke bawahnya ya. Nah, ini kan nanti hasilnya seperti ini, P atau dalam kurung P atau F atau P dan Q. Kita cek lagi kira-kira bisa menggunakan hukum ekuivalensi apa. Ternyata kita bisa menggunakan identity. Nah, identity itu P atau F ya, akan menghasilkan P atau ekuivalen dengan P. Kita gunakan P. Nah, ini ketemu pola yang lain lagi. Perhatikan polanya, P atau dalam kurung P dan Q. Kira-kira bisa menggunakan hukum ekuivalensi apa? Ternyata kita bisa menggunakan absorb. Ini absorb. Jadi ciri-ciri absorb itu simbolnya beda, tapi ada dua variabel yang sama. Nah, ini. Jadi nanti hasilnya apa? Dua variabel yang sama ini adalah hasil akhirnya. Nah, ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Sudah terbukti bahwa soal ini ekuivalen dengan P. Oke, kira-kira seperti itu untuk penurunan soal menggunakan hukum-hukum ekuivalen. Jadi untuk materi pada pertemuan ke-5 ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami yang melalui video ini dan materinya bisa di-download di yang kemarin ya, di kelas masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.